Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Intan Kusumawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode penelitian kualitatif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Khalid Al-Gibran. Saya Sapitri. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan membacakan latar belakang metode penelitian kualitatif terlebih dahulu. Perkembangan ilmu pengetahuan menuntut adanya pendekatan penelitian yang mampu menggali fenomena secara mendalam dan komprehensif. Metode penelitian kualitatif muncul sebagai alternatif untuk memahami kompleksitas perilaku manusia, interaksi sosial, dan makna yang terkandung dalam setiap fenomena. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan pada angka dan statistik, penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena dari sudut pandang partisipan yang terlibat langsung dalam situasi yang diteliti. Nah, dalam konteks penelitian sosial dan humaniora, metode kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman hidup, nilai-nilai budaya, serta perspektif subjektif yang tidak dapat diukur secara numerik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, konteks, dan kompleksitas realitas sosial yang seringkali terlewatkan dalam penelitian kuantitatif. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metode penelitian kualitatif secara umum. Nah, kata penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan research, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu re yang berarti melakukan kembali atau pengulangan, dan search yaitu mencari, melihat atau mengamati. Jadi kata research dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, mendetail, mendalam, dan lebih komprehensif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Baik, selanjutnya akan disampaikan. Baik, kita masuk ke pengertian penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli. Yakni yang pertama itu menurut David dan William pada tahun 1995 menulis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan latar dan metode yang alamiah oleh orang yang mempunyai perhatian yang alamiah. Latar alamiah dimaksudkan untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi dalam suatu konteks khusus dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Lalu yang kedua ada menurut Sugiono pada tahun 2016. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi atau yang disebut dengan gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Di sini ada beberapa lagi. Yang ketiga itu ada Kirk dan Milner pada tahun 1986 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan berbagai fenomena yang terjadi secara fundamental dengan ketergantungan pada manusia dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Lalu kita masuk ke ciri-ciri penelitian kualitatif. Nah, menurut Borg dan Bicklin pada tahun 1982, Wekesworthy 2019 mengemukakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama,
lingkungan alam sebagai sumber informasi langsung dalam penelitian sebagai alat sentral. Lalu yang kedua, penelitian deskriptif data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar. Lalu yang ketiga, lebih memperhatikan proses daripada produk. Nah, hal ini karena cara peneliti mengumpulkan dan menginterpretasikan data susunan atau hubungan antara bagian-bagian yang telah diteliti. Lalu yang keempat, data dianalisis secara induktif. Nah, peneliti bukan untuk mencari data untuk menguji hipotesis yang disusun sebelum peneliti akan tetapi data tersebut digunakan untuk menyusun abstraksi. Sekali lagi ditekankan, peneliti di sini itu bukan untuk mencari data, tetapi untuk menguji hipotesis yang disusun sebelum peneliti akan tetapi data tersebut digunakan untuk menyusun abstraksi. Lalu yang kelima, mementingkan pada makna, bukan pada perilaku. Penelitian kualitatif ini mengkaji perspektif partisipan dengan strategi interaktif dan juga fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan penelitian untuk mempelajari keadaan benda alam. Baik, kita masuk ke rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah dalam penelitian kualitatif tidak berbentuk hubungan antar variabel seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan berupa pertanyaan terbuka dan menuntun penelitian untuk memahami makna atau proses tertentu. Pertanyaan tersebut biasanya diawali dengan kata seperti bagaimana, mengapa, atau apa makna. Bagian contoh dalam penelitian tentang pembelajaran di sekolah, rumusan masalah kualitatif dapat dibentuk menjadi 3. Yang pertama itu bagaimana pengalaman siswa dalam menyesuaikan diri terhadap pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Yang kedua, apa makna motivasi belajar bagi siswa sekolah menengah di daerah terpencil. Yang ketiga, bagaimana strategi guru dalam membangun komunikasi efektif dengan peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna dan pengalaman manusia dalam situasi dan spesifik dan kontekstual. Proses merumuskan masalah kualitatif tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui beberapa tahap penting. Pertama, penelitian melakukan identifikasi fenomena yang menarik untuk diteliti. Fenomena ini bisa berasal dari pengalaman pribadi, observasi sosial, dan hasil pembacaan literatur. Kedua, penelitian melakukan studi pendahuluan melalui observasi awal atau wawancara informal untuk memahami konteks. Ketiga, dilakukan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya agar masalah yang dirumuskan relevan dan memiliki nilai ilmiah. Setelah itu, penelitian mulai memfokuskan masalah dan menyusunnya menjadi pertanyaan penelitian utama. Menentukan tujuan penelitian. Menurut Viantika 2022, dalam metodologi penelitian kualitatif, penentuan tujuan dalam penelitian kualitatif harus dimulai dari fokus fenomena sentral yang ingin dipahami secara mendalam. Ia menulis bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah menggali makna dari suatu fenomena yang dialami oleh individu atau kelompok dalam teks yang alami, dengan menekankan pada pemahaman holistik terhadap pengalaman manusia. Sementara itu, menurut Effendi, dalam metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, menjelaskan bahwa penentuan tujuan penelitian kualitatif tidak bisa dilakukan secara kaku di awal, karena sifatnya yang emergen, yaitu berkembang seiring proses penelitian berlangsung. Mereka menulis dalam penelitian kualitatif, tujuan umum seringkali bersifat sementara dan dapat berubah ketika peneliti mulai memahami konteks sosial yang diteliti.
Peneliti harus bersedia menyesuaikan arah penelitiannya berdasarkan temuan empiris di lapangan. Dengan demikian, berdasarkan kedua sumber ini, dapat disimpulkan bahwa penentuan tujuan penelitian kualitatif melibatkan 3 elemen kunci. Yang pertama, fenomena sentral, yang artinya aspek utama yang ingin dipahami secara mendalam. Yang kedua, konteks sosial budaya, yang artinya lingkungan alami tempat fenomena itu terjadi. Yang ketiga, makna subjektif, partisipan, yang artinya pengalaman dan persepsi individu yang menjadi fokus interpretasi. Tujuan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut akan membantu peneliti memahami realitas sosial secara utuh dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menangkap kompleksitas kehidupan manusia melalui makna yang diberikan oleh para partisipan terhadap pengalaman mereka sendiri. Baik, selanjutnya lanjut ke desain-desain penelitian. Menurut Herdayati dan Syahrial 2019, desain penelitian kualitatif tidak bersifat kaku dan tidak mengikut pola tetap seperti dalam penelitian kuantitatif. Mereka menegaskan bahwa desain penelitian kualitatif tidak dapat disusun secara baku sebelum penelitian dilakukan, sebab peneliti menjadi instrumen utama yang akan menyesuaikan pendekatan dan metode dengan dinamika data yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Penn dan kawan-kawan 2021 juga menyoroti aspek penting desain kualitatif, terutama terkait fleksibilitas dan kedalaman analisis. Mereka menyatakan bahwa desain penelitian kualitatif dibangun berdasarkan interaksi antara peneliti dan partisipan dengan tujuan untuk memahami realitas sosial sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan peneliti. Lebih lanjut, Penn dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa desain penelitian kualitatif memiliki beberapa model utama yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada fenomenologi, yang berfokus pada pemahaman makna pengalaman hidup individu. Yang kedua ada etnografi, yang menggali pola budaya, kebiasaan, dan nilai dalam kelompok sosial tertentu. Yang ketiga ada studi kasus atau case study, yang menganalisis secara mendalam suatu kasus tertentu dalam konteks nyata. Yang terakhir ada grounded theory, yang membangun teori berdasarkan temuan empiris yang muncul dari data lapangan. Setiap desain memiliki pendekatan dan strategi analisis yang berbeda, tetapi kesemuanya berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap makna. Penn et al. Menambahkan bahwa peneliti kualitatif harus mampu menyesuaikan desain dengan karakteristik fenomena, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya. Nah, kedua sumber ini sama-sama menekankan bahwa desain penelitian kualitatif adalah proses reflektif dan adaptif, bukan sekedar rancangan teknis. Peneliti harus mampu menyeimbangkan antara teori, konteks, dan pengalaman partisipan. Dalam praktiknya, desain kualitatif menuntut keterampilan metodologis, kepekaan sosial, dan integritas akademik untuk memastikan bahwa makna yang dihasilkan benar-benar bersumber dari pengalaman nyata para partisipan. Selanjutnya ada teknik menentukan subjek penelitian. Menurut Mapasar dan Suyuti 2019, pemilihan subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode purposive sampling atau sampel bertujuan, yaitu pemilihan informan yang benar-benar memahami situasi dan konteks penelitian. Peneliti harus memiliki kemampuan analisis awal terhadap konteks sosial untuk mengenali siapa yang paling mengetahui fenomena yang sedang dikaji.
Mereka menjelaskan bahwa peneliti kualitatif harus memahami siapa yang paling mengetahui fenomena yang dikaji, agar data yang diperoleh memiliki makna kontekstual yang mendalam. Artinya, dalam kualitatif, subjek dipilih bukan berdasarkan jumlah yang banyak, tetapi kualitas pengalaman dan kedalaman informasi yang dapat diberikan. Misalnya, jika peneliti ingin meneliti persepsi guru terhadap kebijakan kurikulum baru, maka subjek yang dipilih adalah guru yang telah menerapkan kurikulum tersebut secara langsung dan memiliki refleksi mendalam terhadap dampaknya di kelas. Selain itu, peneliti kualitatif sering menggunakan teknik snowball sampling, yaitu peneliti memulai dari satu informan utama yang kemudian merekomendasikan informan lain yang relevan. Teknik ini efektif digunakan untuk menjangkau kelompok tertentu yang sulit diakses atau sensitif secara sosial. Dalam prosesnya, peneliti harus menjaga etika dan keterbukaan agar informan merasa nyaman untuk berbagi pengalaman secara jujur. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan proses inti yang berfokus pada pencarian makna, pemahaman mendalam, dan interpretasi terhadap fenomena sosial yang terjadi secara alamiah. Menurut Fiantika, Wasil, dan Jumiati, 2022, teknik pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur, melainkan untuk memahami realitas dari sudut pandang partisipan. Mereka menegaskan bahwa pengumpulan data dilakukan dalam konteks yang natural, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek untuk memperoleh informasi yang kaya dan bermakna. Teknik yang paling sering digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan partisipan secara lebih terbuka. Sedangkan observasi partisipatif berperan penting dalam memahami konteks sosial, perilaku, dan dinamika kelompok yang tidak selalu dijelaskan secara verbal oleh partisipan. Dokumentasi seperti arsip, foto, atau catatan lapangan digunakan sebagai bukti pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Yang B, instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengandalkan alat ukur seperti angket atau skala numerik, penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama atau the human instrument. Fiantika 2022 menjelaskan bahwa peneliti merupakan pengumpul sekaligus penganalisis data yang memiliki kemampuan interpretatif tinggi. Mereka menulis bahwa peneliti menjadi instrumen utama karena hanya manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan perubahan makna yang muncul di lapangan. Peneliti harus memiliki kepekaan terhadap konteks sosial dan budaya, kemampuan membangun hubungan dengan partisipan, serta keterampilan melakukan refleksi kritis terhadap proses pengumpulan data. Untuk mendukung tugas tersebut, instrumen bantu seperti pedoman wawancara, lembar observasi, rekaman audio video, dan catatan lapangan digunakan sebagai alat pendukung. Namun, instrumen-instrumen ini tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Baik, di sini kita masuk teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses sistematis untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan memahami data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis ini tidak bersifat linier, melainkan berlangsung secara berulang dan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Fiantika, Wasil, dan Jumiati tahun 2022, analisis data kualitatif mencakup 3 tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, reduksi data dilakukan untuk memilih dan menyederhanakan informasi penting dari data lapangan agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data biasanya berbentuk uraian naratif, matrik, atau tabel untuk memudahkan peneliti melihat pola atau hubungan antara kategori.
Sedangkan penarikan kesimpulan merupakan proses reflektif dalam menemukan makna dan tema dari data yang telah dianalisis. Nah, Pianika dan rekan-rekan menegaskan bahwa validitas analisis kualitatif sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan coding dan thematic analisis. Nah, peneliti bertugas mengidentifikasi tema-tema utama dari data mentah dan menghubungkannya dengan teori atau fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, kualitas peneliti sangat bergantung pada kepekaan analitis dan reflektivitas peneliti terhadap konteks sosial yang diteliti. Nah, selanjutnya kita ke cara menyajikan data dan cara membuat simpulan. Yang pertama, cara menyajikan data. Menurut Ratnaning Tias dan Saputra tahun 2023 dalam buku Metodologi Penelitian Kuantitatif, penyajian data berupa proses mengorganisasi hasil reduksi data menjadi bentuk yang mudah dipahami. Mereka menjelaskan bahwa penyajian data dilakukan dengan cara menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan bagan atau matriks yang menggambarkan hubungan antara kategori dan pola yang ditemukan. Ratnaning Tias dan Saputra 2023 halaman 45. Penyajian data bukan hanya menampilkan fakta, tetapi juga mengandung interpretasi awal peneliti terhadap makna yang terkandung dalam data. Yang B, cara membuat simpulan penelitian kualitatif. Setelah data disajikan, tahap berikutnya adalah penarikan simpulan. Dalam penelitian kualitatif, simpulan tidak bersifat final atau mutlak, tetapi merupakan hasil refleksi terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Menurut Ratnaning Tias dan Saputra, simpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil dari proses berpikir induktif di mana peneliti mengembangkan makna umum dari temuan-temuan khusus di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi, kemudian diolah dan disusun dalam bentuk naratif deskriptif. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami konteks sosial dan pengalaman partisipan secara utuh. Ratnaning Tias dan Saputra juga menekankan pentingnya penggunaan kutipan langsung dari informan sebagai bukti empiris yang memperkuat interpretasi peneliti. Kutipan langsung menjadi elemen penting dalam penyajian data kualitatif karena menunjukkan suara asli partisipan dan menjaga keaslian makna yang diteliti. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan uraian keseluruhan materi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang berorientasi pada pemahaman makna dan pengalaman manusia dalam konteks sosialnya secara mendalam dan holistik. Metode ini menekankan peran aktif peneliti sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk menggali realitas sosial secara alami. Setiap tahapan penelitian mulai dari perumusan masalah, penentuan tujuan, pemilihan desain hingga analisis, dan penyajian data bersifat fleksibel, reflektif, dan berkembang sesuai dengan dinamika lapangan.